Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Korea, dari Korea, Hyundai Rotem, dari Hyundai. Itu saya kurang tahu sih, Pak. Oh, tapi dari Korea ya? Iya. Oke, makasih Mbak. Iya. Di siang hari ini kita berada di stasiun Velodrome ataupun stasiun LRT Jakarta paling ujung sisi selatan dari lintasan Pegangsaan 2 ke arah Rawamangun Velodrome. Tadi kita melihat beberapa orang ditemani oleh petugas dari LRT Jakarta menggunakan bahasa Korea. Nah, apakah itu adalah tim Hyundai Rotem kita belum tahu ya. Di bagian bawah di sini kita dapat melihat ada satu rel tambahan, rel ketiga yang berfungsi untuk mengalirkan listrik sebagai daya gerak dari rangkaian kereta. Baik, di hari Minggu di sini kita melihat ya okupansi ataupun jumlah penumpang yang menaiki LRT Jakarta nampaknya cukup banyak. Di antara mereka ada yang menggunakan sepeda di dalam membawa sepeda kemudian menaikkan sepedanya ke dalam rangkaian. Dan ini diperbolehkan ya, sepedanya berjenis road bike. Mudah-mudahan nanti dengan tersambungnya LRT Jakarta Stasiun Velodrome sampai ke arah Manggarai, tentu diharapkan lebih banyak lagi para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi ini. Tidak hanya masyarakat yang ada di sisi Kelapa Gading ya, tapi juga masyarakat-masyarakat yang dilewati di sekitar Jalan Pemuda Pramuka, kemudian jalan di area ke arah Matraman ataupun juga ke arah Jalan Tambak Proklamasi. Selain itu, di Pegangsaan 2 sendiri sebagai bagian ujung sisi utara dari lintasan LRT Jakarta ini berdekatan dengan area-area yang di sisi utara kota Jakarta, ya seperti daerah Semper, kemudian Cilincing, Cakung, dan juga area-area lainnya. Nah, ini salah satu penumpang yang membawa sepeda road bike. Rangkaian kereta dari LRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Korea Selatan yaitu Hyundai Rotem. Nantinya apakah akan menggunakan rangkaian kereta yang sama kemudian ditambah gerbongnya, kita belum tahu ya. Nah, penambahan gerbong biasanya dilakukan di sisi tengah karena ujung ke ujung ini sudah dipergunakan untuk masinis. LRT Jakarta sendiri adalah rangkaian keretanya itu bukan GOA level 3, bukan yang otomatis, tidak ada masinis tapi ada masinisnya di depan ya. Kemudian lagi listrik ya ataupun catu daya itu menggunakan listrik aliran bawah yang tadi kita lihat di awal video. Jadi tidak ada kabel udara di bagian atas yang menggunakan tiang-tiang. Nah, ini video kita sempat tadi di awal sedikit kita mendengar percakapan dalam bahasa Korea. Oke, sepedanya bisa dibawa seperti itu, tinggal tapping kartu dan dilewatkan ya. Nah, ini dari Hyundai Rotem. Benar. Boleh dicoba lagi. Di tap lagi. Tap saya lagi, oke. Silakan. Thank you. Baik, kita baru saja keluar dari area stasiun Velodrome. Dan nampaknya petugas dari LRT Jakarta, kemudian ada tim Korea Selatan lagi sibuk namanya ya. Baik. Kita akan melihat di sisi bawah dari area stasiun Velodrome ini. Itu dari Korea, Hyundai Rotem, dari Hyundai. Itu saya kurang tahu sih, Pak. Oh, tapi dari Korea ya? Iya. Oke, makasih Mbak. Iya. Oke, kami menanyakan 2 kali karena penasaran ya. Tolong dibedakan. Untuk area komersial di sini disiapkan tempat duduk bersama meja, terutama bagi para penumpang yang membeli makanan ataupun minuman. Stasiunnya sebenarnya cukup luas dan dari segi desain agak berbeda dengan stasiun-stasiun LRT Jabodebek. Seperti ini. Di bagian atas ada lantai lagi, itu adalah Skybridge
ataupun jembatan udara mungkin lantai yang cukup lebar menghubungkan dua sisi antara jurusan ataupun platform peron yang ada, apakah mau ke Pegangsaan 2 atau sebaliknya. Stasiun ini merupakan stasiun paling ujung dari LRT Jakarta yang tersambung dengan Transjakarta Pemuda Rawamangun, haltenya di perempatan di sekitar Arion. Jadi, bagi para penumpang LRT Jakarta yang ingin meneruskan perjalanan ke pusat kota Jakarta bisa menggunakan Transjakarta dengan menyeberang jembatan penyeberangan orang di atas JPO yang cukup panjang sampai ke area halte Transjakarta. Thank you, Mas. Atau bisa juga turun di sisi timur kemudian menyeberang ke arah halte Transjakarta bila tidak ingin melalui jembatan udara. LRT Jakarta sendiri dioperasikan sejak dari 2019 walaupun targetnya adalah di 2018. Area persis di sudut dari Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Velodrome ini adalah area yang tadinya dilakukan groundbreaking, di mana diresmikan oleh Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak PJ Gubernur pada akhir Oktober lalu, dan pekerjaan sudah berlanjut jauh lebih banyak dan kita lihat progresnya sudah mulai dilakukan pekerjaan-pekerjaan bore pile ataupun membuat pondasi-pondasi awal untuk penyiapan tiang-tiang ataupun nantinya pilar-pilar yang menyambungkan girder-girder beton satu sama lain dan membentuk sebuah jembatan, di atasnya ditaruh rel. Di sini nantinya akan melengkung atau berbelok dari arah utara Velodrome, kemudian masuk ke Jalan Pemuda, berbelok ke arah kanan, lalu lurus ya di bagian tengah jalan, tepatnya di median jalan yang sedang dibongkar. Berbeloknya dari sana ke arah kiri, yang kalau kita lihat di sini ke arah depannya. Baik, kita akan kembali ke atas karena akan lebih banyak melihat fasilitas-fasilitas yang ada di rangkaian kereta ataupun di area stasiun. Nah, sebagai stasiun paling ujung ternyata relnya sudah ada yang disiapkan mengarah ke Jalan Pemuda. Rel inilah yang akan disambungkan berbelok ke arah kanan nantinya, masuk ke Jalan Pemuda di depan Arion Mall di sana. Dari sini lurus berbelok ke kanan. Walaupun secara rencana akan ada lagi berbelok ke arah kiri ya, ke arah Jatinegara Kaum nanti menuju ke Stasiun Halim yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim ataupun juga stasiun LRT Jabodebek Halim. Area ke arah rel di sini dipagar dengan cukup tinggi. Platform screening door mungkin sekitar 1,5 meter karena tadi ya, yaitu adanya rel ketiga yang berisi listrik aliran tinggi yang dialiri listrik high voltage dalam hal ini, dan tentunya sangat berbahaya bagi para penumpang yang apabila jatuh ke arah rel. Kemudian bagi para penumpang yang dari halte Transjakarta Pemuda Rawamangun bisa menaiki rem yang ada ya, jembatan penyeberangan orang JPO ke arah stasiun LRT Jakarta tanpa harus menyeberang di perempatan seperti ini. Atau juga bisa menyeberang di perempatan menggunakan zebra cross, lalu naik menggunakan anak tangga yang sudah disiapkan sebagai akses menuju ke arah stasiun. Kurang lebih 150 meter dari halte perjalanan sampai di area stasiun. Nah, pemandangan yang kita lihat di sini adalah proses-proses awal konstruksi membuat pilar-pilar, pondasi-pondasi pilar
yang nantinya akan dilanjutkan pembuatan tiang, kemudian penyambungan antar tiang. Bagaimanakah model lengkung yang ada di sini nantinya? Sepertinya mungkin tidak sesempit lengkung dari kereta LRT Jabodebek yang ada di Kuningan, mengingat sudutnya adalah 90 derajat. Baik, untuk jalur kita kembali lihat di sini di peta. Velodrome sendiri itu yang sedang disambungkan akan masuk ke Jalan Pemuda, lalu bertemu dengan jalan tol ya, tol dalam kota, lalu ke arah Pramuka, Jalan Tambak, dan sampai di Manggarai. Walaupun kita banyak yang mengharapkan jalur LRT Jakarta ini dapat diteruskan langsung ke Dukuh Atas, karena di Dukuh Atas sendiri banyak moda transportasi yang sudah bertemu di sana. Kemudian kalau dari sisi atas sebenarnya sudah ada jalurnya dan rencananya dahulu, yaitu menuju ke arah Sunter ya, dari Pegangsaan 2 sampai ke arah JIS dan ke Raja Wali, bertemu dengan jalur kereta KRL ke arah kota ya kalau tidak salah. Lalu yang untuk ke arah stasiun Halim ya, stasiun kereta cepat Halim di sini akan bertemu dengan jalur kereta yang Cikarang Line Bekasi dan melintasi area-area tertentu sampailah ke stasiun Halim yang juga bertemu dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Proses konstruksi yang kita lihat di video-video kita juga sebelumnya, di sini sudah sangat masif, alat-alat berat dikerahkan, baik itu drilling machine atau mesin pengeboran, kemudian ada crane, ekskavator ya, material-material yang disiapkan. Nampaknya pekerjaan-pekerjaan akan semakin banyak aktivitasnya ke depan. Nah, yang cukup menarik adalah di sini nanti kita akan lihat posisi-posisi dari tiang-tiang yang akan menyambungkan ya stasiun Velodrome dengan jalurnya masuk ke Jalan Pemuda di sini. Nampaknya ada bagian lampu merah yang akan terkena ya. Saat ini seperti yang kita lihat di jalur tadi, LRT Jakarta itu hanya menyambungkan Pegangsaan 2 ke arah Velodrome dengan 5 stasiun ya. Jumlah penumpang tentu tidak sebanyak LRT Jabodebek ataupun KRL karena memang jalur masih pendek ya. Dahulu dimaksudkan untuk membantu mobilitas para atlet Asian Games pada saat ada pertandingan-pertandingan di sekitar area Pulau Mas ya, kemudian juga Velodrome dan area-area lainnya. Rangkaian kereta di sini cukup nyaman, fasilitasnya juga lengkap dan informasi-informasi pun tidak kalah banyak ya yang disediakan bagi para pengguna. Ada satu masinis dan ada satu train attendants yang beraktivitas di rangkaian kereta ini. Lalu nanti apabila jalur layang sudah sampai ke Manggarai, maka kita akan melihat hal-hal seperti ini di sepanjang Jalan Pemuda ke arah Pramuka dan sampai ke arah Manggarai. Hanya saja di Manggarai sendiri perlu penataan lebih baik lagi mengingat kawasan tersebut cukup padat ya, kemudian mungkin ada integrasi dengan stasiun Manggarai menggunakan jembatan penyeberangan orang. Ada satu pendapat kenapa tidak langsung masuk ke stasiun Manggarai, stasiun LRT Jakartanya dibangun. Nah, kalau dari desain yang kita lihat waktu itu memang stasiunnya berada di depan dari terminal Manggarai di sekitar area tersebut.
Nah, integrasinya mungkin tadi menggunakan jembatan penyeberangan udara kalau stasiunnya masuk keretanya ke stasiun Manggarai, kemudian nanti disambungkan ke arah Duku Atas, maka keretanya mirip di stasiun Duri untuk kereta-kereta bandara ataupun kereta ke arah Kalideres. Baik, kita akan pantau lagi bersama di video berikutnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.